Kira-kira menurut teman-teman ini lalai atau disengaja, teman-teman? Namanya lalai itu lupa. Kalau disengaja itu melupakan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Ini lalai atau lupa, yo? Ngeri, 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 ngeri. Ngeri sekali, teman-teman ya. Sampai-sampai tidak bisa saya, tidak mampu saya untuk apa namanya, untuk membaca gitu ya. Teman-teman, ini memang judulnya ada di tengah-tengah, jadi ya kadang-kadang tertutup ya teman-teman ya. Tapi sudah bisa baca ya bahwa di sini Hotman pun sudah angkat bicara ya terkait dengan masalah ini. Jadi bukan main-main kalau Hotman sudah berbicara, artinya apa? Artinya urgen teman-teman ya, urgen. Ini juga himbauan sebenarnya sih, saran juga kepada Denada untuk cepat-cepat menyelesaikan inilah. Jangan sampai ini pengacara kondang loh, ini sudah ngomong loh ini. Ya, tak disangka Hotman Paris ungkap Denada bisa disita asetnya. Kira-kira ini asetnya apa aja nih? Rumah boleh, kebun, kapling dan sebagainya. Jadi makanya kita menghimbau ya teman-teman, kita semua menghimbau untuk Denada segera sajalah. Pusing juga kita melihatnya itu kalau nggak selesai-selesai itu ya. Iya, ini kalau sudah begini nih lupa atau melupakan teman-teman. Ya kalau menurut saya sengaja ini ya, sengaja bukan lalai ya, sengaja ya. Saya sudah bahas tadi sore ya terkait apa namanya, niat baik, bisa berdamai bisa, tapi segera gitu loh. Kalau enggak kan namanya perkara itu kan jalan terus teman-teman ya. Kalau perkara jalan terus tuh gimana? Gimana mau menahannya? Masa sudah putusan baru damai kan nggak bisa. Mumpung ini belum ke arah sana, jadi saya ya kalau bisa damai lah. Tapi damai bukan asal-asalan. Ya ya ya, saya akui. Saya akui, terus damai nggak bisa begitu. Yang dimaksud damai itu ya dipulihkanlah rasa kemanusiaannya. Ingat ya teman-teman, saya juga sudah sampaikan tadi bagaimana tanggung jawab seorang perempuan, seorang ibu ya. Seorang ibu, meskipun dia seorang diri, tetap punya tanggung jawab. Jangan disalahin bapaknya. Ya, jangan dulu disalahin bapaknya, nanti salahin bapaknya. Ya, tanggung jawab seorang ibu. Ingat teman-teman, ya, teman-teman yang wanita nih. Yang wanita ini kan sudah mengandung tuh. Sudah mengandung sekian bulan. Artinya sudah ada lah ikatan batin ya antara bayi dengan ibu kandungnya. Tapi kalau tiba-tiba begini, carikan saya teman-teman. Iya, carikan saya teman-teman satu saja kasus atau berapapun kasus yang bisa mengalahkan cerita ini. Bayi 10 hari, ya gitu loh ceritanya tuh. Bayi 10 hari kemudian diabaikan selama 24 tahun. Carikan saja. Dinada juga nggak bisa mengelak ini. Karena Dinada ya teman-teman ya bukan bukan sekarang dia mengakui, bukan. Selama 24 tahun kemana? Ini kalau nggak dikejar-kejar sama si Reza, nggak juga. Ya kan nggak juga. Gitu teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang punya pandangan-pandangan, bolehlah kita naik ya. Sudah tuwir. Saya bacakan dulu ya teman-teman ya. Saya bacakan dulu ini ya. Saya bacakan dulu nih ya. Saya bacakan dulu teman-teman sambil tap layar aja ya. Saya bacakan dulu. Mungkin ada yang malas membacanya, biar dengar suara saya aja. Kali ini tuh ya, Hotman sudah angkat bicara. Kalau sudah angkat bicara, ya apa boleh buat ya. Angkat bicara itu ya, Hotman sudah
Paham betul nih bahwa ada ketidakberesan di sini. Tak disangka Hotman Paris ungkap Denada bisa disita asetnya jika lalai nafkahi Reza. Ini lalai apa disengaja teman-teman? Ini kan ada tulisan lalai ini. Lalai atau disengaja? Kalau lalai kenapa sampai 24 tahun gitu. Tak disangka Hotman Paris ungkap Denada bisa disita asetnya jika terbukti lalai menafkahi Reza Rizky Rosano selama ini. Begini penjelasannya. TV One News, tak disangka Denada disebut bisa menghadapi penyitaan aset jika terbukti lalai menafkahi Reza Rizky Rosano, sebagaimana diungkap Hotman Paris. Nama Denada kembali menjadi sorotan setelah gugatan perdata yang diajukan Reza Rizky Rosano bergulir di pengadilan. Hotman Paris pun memberikan analisis hukum terkait posisi Denada dalam perkara tersebut. Prahara gugatan perdata Reza Rizky Rosano terhadap Denada masih bergulir di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Hotman Paris Hutapea terlihat memberikan pandangannya mengenai konflik ibu dan anak kandung tersebut. Hotman Paris Hutapea menyampaikan kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak adalah hal mendasar yang harus dipenuhi. Terlebih Denada telah mengakui bahwa Reza adalah anak kandungnya. Tapi nafkah harus, ya tinggal pembuktian pengadilan lah. Ya tinggal pembuktian di pengadilan. Kalau diakui adalah anaknya berarti satu gugatan sudah terbukti. Kalau diakui adalah anaknya berarti satu gugatan sudah terbukti. Tinggal mengenai nafkah atau tidak, itu pembuktian di pengadilan. Ia menegaskan apabila nantinya majelis hakim memutuskan Denada wajib membayar ganti rugi atau nafkah, maka putusan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Kalau secara perdata, kalau ada putusan pengadilan yang menghukum membayar, maka untuk membayarnya bisa disita harta pribadi dari yang kalah. Ngerti nggak? Kalau nggak mampu membayar, ya nggak ada apa-apa, nggak dibayar. Perdata begitu. Hotman kembali menekankan bahwa eksekusi putusan perdata tergantung pada keberadaan harta pihak yang kalah. Jadi harus dicari hartanya. Kalau nggak ada hartanya, ya nggak terbayar. Hotman Paris pun menegaskan, ya, makanya saya bilang itu pembuktian. Benar enggak dikasih nafkah? Benar enggak dia mengalami kerugian? Kalau terbukti nanti si yang tergugat dihukum membayar ganti rugi dan bayar nafkah. Ia bahkan menjabarkan skenario paling ekstrim jika tergugat tidak memiliki aset sama sekali. Kalau ada harta, kalau ada uangnya, dibayar. Kalau nggak ada uangnya, disita rumahnya. Kalau nggak ada rumahnya, nggak usah bayar. Kalau perdata begitu. Kalau lo bokeh, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Yang nggak usah bayar. Ini contoh ya teman-teman ya. Dengan kata lain, apabila Denada memiliki aset seperti rumah, mobil, atau tanah dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran setelah putusan ingkrah, maka aset tersebut berpotensi disita. Namun jika memiliki harta, maka secara perdata tidak ada mekanisme pemindanaan atas ketidakmampuan membayar. Selain soal nafkah, Hotman Paris juga menjelaskan perbedaan gugatan material dan imaterial yang diajukan dalam perkara ini. Gugatan material itu artinya gugatan sebenarnya. Contoh, berapa biaya hidup? Misalnya gini,
kamu ditabrak oleh orang itu, kan kau ke dokter. Gugatan material itu adalah kerugian yang nyata. Lu keluarin uang untuk berobat, ada kwitansi, itulah gugatan material. Sementara itu, gugatan imaterial berkaitan dengan kerugian non-fisik atau dampak psikologis yang dialami penggugat. Gugatan imaterial bukan kerugian nyata, tapi gara-gara itu kamu jadi pikiran terguncang. Gara-gara itu kamu jadi stres. Itu hakim yang menentukan berapa, tapi ada ukurannya. Tergantung daripada status sosial orang tersebut. Ia menambahkan bahwa kerugian imaterial tidak memiliki ukuran pasti karena sifatnya subjektif. Kalau kamu stres sama gue stres kan beda. Nah, beda kelasnya masyarakat gitu loh. Itu tidak melihat kerugian sebenarnya. Gara-gara nama baikmu jadi rusak, ya. Kamu stres, kamu kepikiran, itulah namanya imaterial. Hotman juga menyebut istilah hukum barat untuk kerugian tambahan tersebut. Kalau istilah hukum barat itu namanya punitive damage. Punitive damage artinya ganti rugi. Bukan karena kerugian sebenarnya, misalnya uang obat, uang luka, uang dokter, tapi kerugian sampingan. Gue jadi stres, jadi kepikiran, wajarlah gue dapat kompensasi, begitu ujarnya. Kini perkara antara Denada dan Reza Risirosano masih menunggu pembuktian di pengadilan. Apakah Denada terbukti lalai menafkahi atau tidak? Semuanya akan ditentukan melalui proses hukum yang sedang berjalan. Oke teman-temanku, itulah faktanya ya. Bahwa Hotman Paris pun sudah memberikan suara ya terkait dengan persoalan ini. Ini nggak main-main teman-teman. Ini persoalan keluarga. Tapi ya itu ada tapinya nih. Ada tapinya. Kalau ini bisa diselesaikan, ya bisa selesai. Tapi kalau memang menantang, ya mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin pihak penggugat akan membuktikan. Meskipun sekarang ini sudah nampak nih bahwa apa yang disampaikan oleh Denada terkait pengakuan bahwa Reza itu anak kandungnya udah terlihat jelas, sudah sangat jelas. Tinggal nilai 7M apakah itu bisa diselesaikan dengan baik-baik, ya silahkan Denada bicarakan itu, jangan justru menghindari persoalan itu teman-teman ya. Persoalan apapun persoalan Anda hadapi, jangan pernah menghindari masalah, karena masalah itu akan ngikut. Untuk itu dihadapi, selesai ya sudah gitu ya. Tapi kalau dihindari, diabaikan, ya permasalahan ini akan tertunda. Kalau tertunda, pikiran kita juga jadi nggak fokus. Begitu teman-temanku ya. Ini Hotman sudah bersuara nih. Kalau Hotman sudah bersuara biasanya sudah mulai rame lah, mulai rame. Ini lama juga nih Hotman baru bicara, kali ini baru bicara. Ya, banyak beberapa kasus yang lain, tapi tidak seperti ini teman-teman. Ya minimal 2 tahun lah ditinggalkan anaknya, atau paling bantar ya 10 tahun. Ini 24 tahun. Bagaimana bisa? Nggak ada tandingannya ini. 24 tahun ini nggak ada tandingannya di Indonesia ini. Bener. Coba ceritakan kepada saya, ada nggak yang 24 tahun seorang ibu ya jauh dari anaknya? Baru setelah dikejar, dia ungkapkan itu. Ya, itu memang anak gue. Kan gitu. Dan itu pun melalui media sosial, bukan secara langsung. Ngeri nih teman-teman, ngeri. Ini ada yang mau naik siapa ya? Ini kok ada Pak D. Pak D bener mau naik. Ada Hadi Sumarto, bener Pak Hadi.
Ada Elonteri, bener. Ada Dondo, bener mau naik. Ada Saprudin, benerkah mau naik? Ada Milawati, benerkah mau naik Milawati? Milawati, halo. Halo Bu Milawati, apakah benar Bu Milawati mau naik? Ini Bu Milawati sudah naik loh. Bu Milawati, Bu Mila, hei, tinggal ngomong aja, kok kerusak, 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 kerusak. Iya, Mister G. Assalamualaikum. Ah, tinggal ngomong ya begitu. Halo Bu Mila, Iya, gimana Bu Mila? baik. Gimana? Alhamdulillah. Oke, sekarang saya tanya Bu Mila nih, bagaimana memandang persoalan ini dari sudut pandang Bu Mila lah. Ya, kalau dari sudut pandang saya seharusnya Denada muncul terus mengakui secara hukum. Kenapa sembunyi-sembunyi? Makin melebar Iya, ntar masalahnya. iya. Gitu loh. Makin kemana-mana ya. Iya. Hmm. Oke, Mister G. Ibu, Saya siap menyimak saja. Lanjut ya. ya, ibu kan sudah mendengarkan ya cerita kasus ini ya. Iya. Pernah nggak dengar ibu kasus-kasus lain yang apa namanya, yang jangka waktunya itu sampai 24 tahun kayak gini? Oh, belum pernah Mister G. Nggak ada tandingnya ini. Nggak ada tandingnya, Nggak ada betul. Saya tandingnya. juga mengatakan begitu. Iya. Ini iya, saya juga menyampaikan begitu. Kok Mm-mm. sampai 24 tahun? Masa Allah gitu. Nggak ada saingannya. Iya. Benar. Orang itu kan biasa ditengok, mungkin ya 2 tahun gitulah. Iya. Ini 24 tahun. Baru Mhm. diakui loh kemarin tuh melalui melalui media itu, Bu. Iya, melalui media. Tapi kan belum ada realisasi yang sesungguhnya. Pertemuan nggak ada. Ya, ya betul. Tidak ada aplikasi langsung Mm-mm. ya untuk bertemu. Nggak Padahal, ada. padahal anaknya menginginkan itu loh. Iya, kasihan loh si Reja itu. Hmm. Jujur, orangnya baik. Karakternya baik anaknya. Benar, Mister Ya, G. ya, Kita dukung dengan ya. doa juga, harapan dan doa untuk si Reza. Kan Hmm. gitu, Mister G. Ya jujur saja Bu, saya pribadi tidak ada hubungannya dengan Reza. Saya juga tidak ada hubungan dengan Denada. Tapi Iya saya benar, melihat Mister G. melihat cerita kronologis dari kasus ini tuh rasa-rasanya ingin menyuarakan sesuatu, Iya, ya. Tidak ada kepentingan apa-apa, iya. tapi ingin menyuarakan sesuatu gitu. Apalagi saya nggak ada hubungan sama sekali. Kita di Kalimantan Hmm, Barat jauh, tapi kan kita termasuk iya, pemberhati, memperhatikan, mendengar, iya. turut merasakan gitu kesedihan yang dirasakan anak ini. Seandainya posisi itu balik ke kita, atau kita yang merasakan di pihak kita, keluarga kita, nggak sanggup, Hmm. Mister G. Benar. Nggak sanggup, tidak sanggup. 24 tahun, apalagi seorang Hmm, perempuan yang iya, mengandung sendiri, kemudian melahirkan, lalu tidak pernah ketemu, saya yakin tidak sanggup. benar luar biasa. Reza pun Iya. anaknya baik kok kalau kita lihat. Hmm. Oke, Mister G, Iya. ada yang mau naik tadi tuh? Ya banyak-banyak yang mau naik. Tenang aja, Iya, Bu. Tenang aja, Bu. Kita masih punya kesempatan. iya. Ini ada dari Rahayu Sri. Harga diri Denada selangit. Hanya minta maaf ke Bu Ratih sekeluarga yang ngomong selama 24 tahun anaknya. Saya juga heran ya, teman-teman ya. Hanya untuk minta maaf saja kok sulitnya minta minta ampun. Padahal ini benar-benar kesalahan loh. Ini kesalahan yang Hmm, nyata, yang terlihat,
ya. Iya, Kesalahan yang nyata. Selama 24 tahun itu kesalahan, bukan kebenaran, itu kesalahan. iya. Kenapa kita mau Untuk larut di dalam kesalahan ya, Mister G? Bahkan kita mencari kebaikan pun sulit. iya, Mhm. iya. Iya, padahal itu 24 tahun bukan kebenaran, teman-teman. Iya. Ya, itu kesalahan. Padahal kesalahan itu kalau sudah minta maaf selesai itu. Oh, Kita nih, mungkin ya di sini, masalah ya ini nggak kita mungkin di segampang sini, itu, Mister G. Ini nggak segampang yang kita bicarakan. Minta maaf doang. ya, Uh, beribu kata maaf pun nggak bisa mengobati perasaan si Resa. Mhm. iya. Kalau Iya, perasaan kan kita kita nggak lihat ya, kita nggak iya, tahu perasaan. Tapi minimal kan ada dari ucapannya itu ngomong, iya, ucapan dari saya itu nyampaikan. Kita nggak berbicara perasaan seperti apa di hati, kita kan nggak tahu ya. Tapi iya. ucapannya Reza itu selama 24 tahun itu dia butuh pengakuan. Nah, sekarang itu diakui tapi belum pernah ketemu karena Hmm, pengakuannya hanya lewat media gitu, Bu. iya, benar Mister G. Iya. Iya. Iya, Dan Mister saya G. yakin kok, Bu, bukan hanya kita-kita aja nih yang Iya, empati, simpati kepada Reza, bukan. iya. Banyak ibu-ibu yang empati itu. Mhm, hampir Ya, Bu, silakan, Bu. iya. Oke, Mister G. Terima kasih ya. Saya siap Iya. mendengarkan. Oke, Bu. Udah, soalnya di sini kan Ibu tertulis minta naik, jadi ya saya Oh, naikkan gitu. oh iya. Ini juga nih ada Erni Rizky, ada Nono Sukmana, ada Toko Hartono, ada T Marti, ada Mutiara, ada Andreas, ada Mbah Kecil, ada Istiani, ada Tigeratia, ada Haryanti, ada Ati Sumiati, ada Pak D, ada tanpa nama, ada Elon Terry, ada Dondo, ada Saprudin. Coba yang mau naik di tapping dulu. Itu sudah saya sebutkan tadi, teman-teman. eh yang ingin bergabung silakan, supaya saya tahu nih, teman-teman tapping aja. Jadi sejujurnya ya, saya tidak melihat resanya, saya tidak melihat nadanya, tetapi saya melihat peristiwanya. Saya teramat sangat tertarik dengan sebuah peristiwa ini. Iya. Mungkin kalau orang menilai bahwa ini peristiwa anak dengan ibu, ya sepele, anak Hmm, dan ibu. Tapi ingat, teman-teman, ingat, ini selama 24 tahun. Jadi bukan waktu yang pendek untuk kita bercerita. hmm, Pasti ceritanya itu panjang. Bahkan kalau diceritakan itu berseri gitu ya. iya. Cerita Jadi ini cerita ini bersambung. panjang, bersambung bahkan. Iya, Karena ada urutan itu, bagaimana kisahnya ketika Bazi, ya kan, Bazi loh. Itu baru iya. cerita si anak Bazi itu bagaimana. Belum lagi kisahnya bagaimana Bu Ratih menghadapi Bazi. Coba. Tidak Kemudian mudah, bagaimana, Mister G. Tidak mudah iya, seorang Ibu Ratih membesarkan bukan darah daging beliau. Tidak mudah. hmm, Soalnya saya kan juga merasakan. Artinya betul Bu. harus tulus, ikhlas. Nggak harus ada Iya. embel-embelnya. Bu Ratih Iya, kan ibu yang anak luar kandung loh ini. biasa loh. Nah, Mister G ini juga hebat teman-teman. loh. Suka saya. Masuk Kenapa Bu? akal sekali Mister G. Oh iya Bu, saya tuh biar ditentang itu nggak akan peduli Bu, kalau saya sudah Iya, ngomong dan saya sudah pelajari, nggak peduli saya. iya. Tuh ada yang Hmm. naik Mister J. Ya diterima Bu. Halo, kan aku kalau kalau Hmm, belum 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 minta DM, saya belum ini. iya. Ini ada nih T Marti, ada ini ibu-ibu rata-rata nih. Pijuma Humaida. Saya nggak tahu. Coba DM dulu, DM dulu. Ini ada Mbak Susilo, ditemani dulu ini Mbak Susilo. Mbak Susilo naik dulu, temani dulu kita bercerita ini. Aku tuh kalau
cerita seperti ini tuh agak-agak ya, agak-agak gimana. Ini terpantau semua ya teman-teman ya, siapa-siapa yang ingin naik terlihat. Ada Bunda Nur, mudah-mudahan semuanya dapat hidayah dari Allah. Ya kalau hidayah, Hidayah mah hidayah, pasti hidayah. loh, yang penting usaha, kemauan, keinginan, kesungguh-sungguhan. Iya. Dan itu juga keinginan kita gitu loh Bu. Iya, Kita juga. benar. Mm. Assalamualaikum. Mbak Assalamualaikum, Susilo. Mister Yi. Apa kabar? Waalaikumsalam. Berapa Eh, hari nggak teman. jumpa? Jalan-jalan ya, Iya, Mister Z ya. aku ada kerjaan dikit. Tapi beberapa hari juga Selamat saya malam, Bunda. Ya, selamat malam. Apa kabarnya Mbak Susilo? Alhamdulillah sehat, Bunda. Iya, Salam syukur sehat kenal. semua kita. Lebih-lebih Mister G ya Mbak ya. Sehat Iya, selalu. amin. Biar sehat amin. selalu, Mister Z. Amin, amin, amin. Saya baru dari sono tuh, dari sono ada kerjaan dikit ya kan. Ada Iya, lihat beberapa, kemarin kayaknya sibuk Mister Z nih. ya maaf ya. Ada sempat kemarin mau live tapi tiba-tiba ada telepon jadi live-nya gagal. Oh, Iya. Baru mau nyala begini langsung bunyi kering. Aduh, matiin dulu live-nya. iya. Gini Mbak Susilo, ini kan ada pendapat ya. Ini kan kalimat di belakang saya ini kan asetnya bisa disita asetnya jika lalai. Nah, masalah ini ya. Ini menurut Bu Susilo, ini lalai atau lupa atau disengaja atau kelupaan? Maksudnya gimana? Itu ya memang disengaja kali. Nah, ya, seandainya bilang lupa, saya ingin bertanya, Bang Ronald, coba naik dulu Bang Ronald, sebentar Bang Ronald. Ini ada judul demikian ini Bang Ronald. Bentar ya teman-teman ya, bentar ya. Siap, Mr. Ji. Selamat malam Bang Ronald. Malam, maaf ya, baru muncul ya. Iya Bang, ini loh Bang. Ini ada teman-teman disapa dulu Bang, silakan Bang. Siap. Salam hangat semuanya untuk teman-teman, untuk netizen-netizen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam kenal juga. Abang sehat? Sehat, Mr. Ji, sehat. Alhamdulillah udah sehat ya Bang ya. Ini Iya. abangku, ada judul seperti ini dan justru ini sudah menjadi mendapat perhatian dari Bang Hotman Paris Hutapea, pengacara senior abangku. Iya, 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 iya. Ini kalau saya baca judulnya dari TV One, ini judulnya tak disangka Hotman Paris ungkap Denada bisa disita asetnya jika lalai nafkahi Resa. Kata-kata lalai ini tanda tanya besar buat saya Bang Ronald. Begini, Mr. Ji. Jadi terkait dengan gugatan 7M itu kan sebetulnya kan bukan soal Denada dengan Resa ya. Kalau soal Denada dengan Iya, Resa itu jelas soal pengakuan anak itu kewajiban itu. Oh, anaknya sendiri iya, yang iya. dilahirkan kok nggak diakui kan. Konsepnya pertama kali itu kan makanya kan saya bilang kan bukan penelantaran anak tetapi pembuangan anak. Sehingga sekarang kalau ada konsep pengakuan maka relevan. Terkait dengan penyitaan aset itu, lalai itu ketika dia itu menitipkan ya si anak ini kepada paman dan bibinya itu terikat dia hubungan yang namanya hubungan perikatan. Hmm, Nah, hubungan perikatan itu memang kalau di peraturan itu meskipun tidak diatur secara khusus dalam undang-undang sebatas dia itu memenuhi keabsahan 1320 BW maka itu dipandang timbul antara hak dan kewajiban karena sifatnya obligator perjanjian itu timbal balik. Dan ada selaku iya, orang yang menitipkan ya
di mana dia ini merupakan ibunya, dia wajib memberikan nafkah. Soalnya bukan pengangkatan anak ya, penitipan anak ini ya. Iya betul. Di mana semua kebutuhan Resa itu termasuk biaya pendidikan, perawatan dia sakit, itu semuanya harus ditanggung sang ibu. Kontekstual di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor pasal 43 ayat 1 itu sudah jelas dinyatakan bahwa si anak ini yang lahir di luar perkawinan kan memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Konteks hubungan keperdataan ini si ibunya itu punya kewajiban gitu loh. Termasuk juga memberikan waris terhadap si anak gitu loh. Tapi kalau untuk yang itu yang dimaksud Bang Hotman itu adalah lalai itu kewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap semua beban perawatan pendidikan yang sudah sekarang ini ditanggung oleh pihak yang menerima penitipan. Merawat ya. Yang merawat. Nah, ketika sama pengadilan dinyatakan lalai ya, maka andai kata Denada itu tidak punya keinginan untuk melakukan pembayaran terhadap kewajibannya itu, maka jelas kita sebagai pihak pemenang nantinya bisa meminta penyitaan terhadap aset-aset Denada itu kalau memang sifat dari putusan itu sifatnya eksekutable, bisa dieksekusi gitu loh. Jadi eksekusi pembayaran itu tidak terikat dengan Denada mau apa nggak mau, tetapi punya kewajiban dari Denada itu untuk mengganti semua biaya-biaya itu gitu loh. Itu Mr. G. Ya Bang. Dan satu catatan Mr. G, tidak harus itu nanti akan digabungkan oleh pengadilan 7M, tidak harus. Saya juga tidak berharap seperti itu kok. Yang saya harapkan itu kan bentuk tanggung jawabnya Denada ya, di mana dia harus punya kewajiban untuk menunjukkan adab kepada orang yang dititipi anak ini, yang in kasus sekarang ini sudah dianggap sebagai salah satu orang tuanya seharusnya kan mengganti dari ayah sama ibunya yang sudah tiada. Pamannya ini kan seperti orang tua, dia nggak tahu adab itu. Bilang selama 24 tahun minal aidin aja sekali aja nggak pernah. Itu yang kemarin yang saya tunjukkan. Karena dia berhitung dengan kita, maka kita juga berhitung dengan dia. Tujuannya itu yang ingin saya florkan di sini. Saya nggak punya angan-angan kok untuk itu dikabulkan 7M dalam pengadilan kok. Entah 300, 500, 1M nanti itu pun membuktikan bahwa Denada itu ternyata punya salah kan, begitu punya kewajiban yang harus dibayar. Itu aja Mr. G. Iya. Oke Abangku. Saya sapa dulu nih Pak Haji Agus. Assalamualaikum. Cuma nyapa ya Pak Haji ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ronald, para bunda yang ada di atas dan semua yang ada di bawah, selamat malam. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga semua penuh berkah dan Allah memberikan kita kemudahan dari kesulitan yang ada. Tafadhol dilanjut. Amin. Oke, ada juga Cantika Love dari Taiwan. Terima kasih Bang Ronald. Perkembangan saat ini, apa benar apa yang saya utarakan ini bahwa di berbagai media itu menyatakan bahwa belum ada pertemuan selanjutnya setelah ucapan pengakuan itu, Bang Ronald? Begini, kemarin itu sudah sempat ada inisiasi untuk bertemu dengan Resa, ya. Itu sudah berapa minggu yang lalu ya? 2 minggu ya, 2 minggu lebih lah, hampir 3 minggu ini. Yang sampai sekarang ini pun saya tunggu-tunggu, ternyata dia juga tidak pernah terrealisasi. Itu makanya apanya sekedar retorika, ya saya nggak tahu. Itu kan sebetulnya yang patut dipertanyakan kan Denada. Yang penting kita ini sedang menunggu sebetulnya. Sampai saat ini masih belum ada Mr. G. Tuh, Ibu Milawati, Ibu Susilo, Ibu Cantika, Bang Haji. Jadi memang pertanyaan kita sama. Jadi sampai sekarang tadi sudah disampaikan bahwa dari Bang Ronald tidak ada. Bu Mila mungkin ada pertanyaan, silakan Bu Mila. Dari Kalimantan Barat. Selamat malam Bang Ronald. Malam Bu Mila. Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Salam buat Resa dan Bu Ratih. Salam prihatin, salam kasih sayang gitu. Sedih Bang. Saya kalau lihat Resa tampil dengan Bu Ratih di TV maupun di TikTok, pokoknya di media lah, selalu saya menitikkan air mata. Seandainya Bang, persoalan itu ada pada diri saya atau keluarga saya, aduh, Allah, nggak mampu, nggak kuat saya Bang. Benar Bang. Kenapa ya Bang?
Sampai detik ini pun Mbak Denada kok nggak menemuin gitu, nggak mau ketemu dengan Resanya, dengan Bu Ratihnya. Itu Bang, tebal amat perasaannya Bang, buta mata hatinya Bang. Maaf ya Bang, saya ngomongnya agak kasar. Siap, siap. Ya, tapi itu maksud saya. Kenapa seorang ibu yang melahirkan, yang mengandung 9 bulan 10 hari, kemudian usia anak 10 hari terus diboyong sana, diboyong sini, ditawarkan sana, ditawarkan sini. Kalau saya orang sederhana gini ditawarin anak, sangat mau. Benar Bang, senang. Tapi kok ibunya kayak gitu ya, gak nyangka kita. Seorang artis, pernah Bang dia tampil di Pontianak, Kalimantan Barat waktu musim ini, kampanye bersama anak Pak Oso. Dia tampil di atas pentas, tapi hati kecil saya mengatakan bahwa Denada ini ada persoalan berat. Lillah Bang, saya nggak ngarang. Kuat naluri saya. Terus saya pulang. Nggak mau saya ngikutin sampai habis pertunjukan dia di pentas itu. Pulang saya. Saudara saya ngajak berteman dengan anak Oso itu. Saya pulang. Nggak suka saya. Benar. Padahal orangnya kelihatannya ramah gitu. Tapi penuh sandiwara, penuh kepalsuan. Maaf ya Bang ya. Siap, siap, siap. Ontang gitu. Saya juga merasakan itu kok, Bu. Iya. Saya menyampaikan prihatin saja ya Bang. Siap, Terima siap. kasih, Bang. Abang udah menanggapi secara positif. Semoga hal ini cepat selesai gitu Bang ya. Siap, amin, amin. Bang. Oke Bang, lanjut Bang. Oke, oke. Ini Bu Milawati nih ya, terharu betul ya dengan adanya kasus ini. Tadi Iya. juga sudah saya tanya Bu Milawati, apakah ada kasus sebesar ini sebelumnya yang pernah anda 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 ketahui kasus yang melebihi daripada Resa? Nggak Ternyata dia pernah. jawab tidak ada. Mr. Hanya G, nggak inilah ada Mr. yang G. Satu hari ya. pun saya mendengar hal ini, orang yang menjajakan anaknya kemana-mana, nggak ada. Kecuali di TV saya mendengar orang yang menjual anaknya. Itu Hmm, demi perut. hmm. Kalau ini kan pura-pura demi harga diri. Harga diri yang seperti apa yang dia inginkan. Gitu loh Mr. G. Iya. Maaf ya Mr. G, saya ngomongnya agak emosi gitu. Iya Bu, iya Ya, Bu. lanjut Mr. G, Ya. makasih. Oke, oke. Itu Abang jadi salah satu netizen mengatakan bahwa kok tega bener gitu selama 24 tahun. Ini masih ada juga urut-urutannya Bang, urutan-urutan itu kecilnya seperti apa, sekolahnya bagaimana, sampai segitu jauhnya 24 tahun. Bukan bukan ibunya yang mencari, bukan ibunya yang mencari, tapi anaknya yang butuh pengakuan bahwa dia adalah anak kandung. Menurut Abang gimana itu? Bukan ibunya yang nyari loh Bang. Ya saya ini nggak bisa ngomong ya Mr. Jia. Semuanya kan sudah bisa menilai kan itu kan. Yang jelas Iya. yang saya utarakan itu sudah secara faktual, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Cuma kemarin ini kan ada beberapa tangkisan dari pengacaranya bahwa ternyata Denada itu sudah memberikan uang nafkah 20 juta per bulan. Ya kan? Itu yang Ya. yang sampai sekarang baru di Mr. J ini saya berbicara. Sebetulnya kemarin saya nggak pernah konferensi pers lagi karena kan takutnya kan jenuh kan kepada netizen-netizen ini karena beritanya kan masih belum update karena apa? Nggak ada perkembangan sama sekali. Justru muncul Oh. berita seperti itu, kemudian membuat saya gemas itu sebetulnya. Kan gampang saja kan kepada pengacaranya itu. Kalau ngomong itu saya nggak minta bukti 2 kali, 3 kali. Tunjukkan saja lah bukti transfernya sekali saja lah kalau memang iya gitu lah. Kan sudah selesai kan itu. Iya. Itu makanya yang saya sesalkan kepada Denada ini kan begini. Kemarin itu ingin bertemu ya tanpa disertai sama pihak teman-teman PES. Gitu loh. Artinya kepingin bertemu secara apa? Secara tertutup ya. Biar nanti bisa kena antara hati ke hati. Tetapi sampai sekarang pun tidak pernah ditindaklanjuti. Itu makanya saya kan bingung kan. Ada persoalan apa ini kan begitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin pun
sempat membuat framing keterangannya daripada manajemennya Denada itu bahwa Denada ini sudah mau konsultasi dengan pihak notaris. Kami pun nggak berharap sebetulnya kalau soal itu kok. Kalau memang dia Iya. terlepas, memang ada inisiasinya dia sendiri untuk ke notaris untuk menjadikan Reza itu sebagai ahli waris. Sampai sekarang pun masih belum terrealisasi itu. Itu makanya apakah memang mau membentuk framing gimana ya toh atau memang membentuk apa ya wacana yang sehingga bisa meloloskan dia nanti dari beberapa pemboikotan dari beberapa stasiun TV-nya atau gimana? Ini kan yang saya sesalkan kan ini kan masalah perasaan kan begitu kan. Ini masalah hati. Nah, itu loh. Kalau dia menggunakan kacamata materialistik yang selalu menilai sesuatu hanya dalam kadar uang, ya kan? Faktor keuntungan, benefit yang dia cari itu kan nggak akan nyampe. Padahal kan ini kan masalah anak yang sudah dibuang 24 tahun nggak pernah dipanggil anak oleh ibunya kan begitu. Bahkan nggak pernah dicari. Iya. Bahkan anaknya sendiri yang mencari. Kata Mr. kan begitu ini tadi kan. Iya, Itu. iya, betul. Bahkan saya mengatakan bahwa dari jejak digital yang ada, tidak pernah orang tua ini, ibu kandung ini, menyebut sekalipun namanya, tidak pernah. Jadi disitulah saya menilai bahwa memang tidak ada niat. Itu sih menurut saya, Bang, menurut saya. Dan ini bisa saya akan kembangkan terus. Silahkan Pak Haji, mungkin ada pertanyaan Pak Haji. Ya, makasih Bang. Buat Bang Ronald semoga tetap ya semangatnya jangan sampai kendor gitu Bang. Kebetulan 5 tahun kemarin itu kan Denada ada di ini ya di apa namanya daerah pemilihan saya ya kota saya. Denada itu kan mencalonkan dewan tapi nggak jadi bersama adiknya itu. Saya pernah sekali bertemu di saat secara tidak sengaja dia ada kampanye di daerah pemilihan yang ada di kota yang saya tempati sekarang. Bang Ronald, kalau menurut saya ini Bang ya, apa ini memang dibuat sedemikian rupa dari pihak Denada untuk dia punya single album yang ini dengan kasus ini saya menilai ada ini ya, ada apa namanya, ada keviralan dari album-album yang dia ada, tapi album yang ini dengan apa namanya dengan dikeluarkannya album baru ini terus apa namanya ada masalah seperti ini dimanfaatkan seperti itu Bang Ronald. Kalau saya apa sih ya? Kalau saya nggak pernah punya penilaian sampai ke sana. Cuma momentumnya saja ya insya Allah kemarin itu bersamaan ya toh. Nah ternyata ya nggak tahu saya kalau impact-nya, dampaknya terhadap album itu kemudian dia nggak bisa menjadi lempeng apa ya menjadi halus sukses untuk melakukan promosi karena ada skandal ini ya saya nggak tahu. Cuma momentumnya memang tidak pernah direncanakan. Ya kalau saya bilang memang la haula wala quwata illa billah. Di sisi lain dia memang waktu itu memang mau launching album barunya, di sisi lain ternyata ada masalahnya di Banyuwangi yang ternyata kontradiktif dan ternyata kalau saya lihat menjadi kurang bagus itu untuk promosi albumnya. Yaitu akan Allah sendiri tuh yang membuat seperti itu. Iya. Oke, aku punya pertanyaan ya, Bang. Abang sudah mendengar lagu daripada Emilia Contessa yang judulnya apa ya? Lupa. Untuk Siapa apa? aku? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa aku? Untuk siapa aku dilahirkan? Dilahirkan. Iya. Udah. Cantika diam dulu. Bang, ada judul lagu itu sama persis dengan apa yang terjadi pada Reza yang dinyanyikan oleh almarhumah Emilia Contessa. Mungkin ketika itu ya zaman-zaman kita itu lagu itu ngehit. Judulnya Untuk Apa, Bang? Nah, judulnya Untuk Apa? Ini kalau saya menarasikan apa yang terjadi pada Reza ini peristiwanya sama persis dengan lagu itu, Bang. Apa Reza sudah tahu, Bang? Ya, ya mohon maaf Mr. ya. Ini kan apa ya? Ini ya kebetulan lagu itu memang apa namanya liriknya memang kalau saya lihat memang hampir sama dengan situasinya Reza, tetapi
kalau memang itu diciptakan untuk Reza, saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu, saya ini tipikal pengacara, apalagi ini bulan puasa ya. Saya bilang kok pas hampir sama itu, saya juga nggak tahu kalau soal itu. Saya nggak Iya. punya kapasitas untuk menjawab kalau soal itu, Mr. G. Takutnya nanti kalau Enggak. salah difitnah kepada Ya, almarhumah. maksud Saya kan saya tidak enak juga itu. saya itu Reza tahu nggak dengan lagu itu gitu loh bang? Kayaknya tidak, Mr. G. Baru kemarin itu sempat lagu itu muncul, saya pun baru tahu kalau ternyata ada lagu seperti itu gitu loh. Itulah saya mengatakan begini bang, ini juga mutiara bagi Reza. Seperti apa mutiaranya? Kalau itu dinyanyikan Reza sendiri nih, kalau itu Reza itu mengalami peristiwa itu abangku. Iya, Iya. tapi itu kebetulan, Mr. Bah, G. Insya Allah itu kebetulan itu ya. Saya kan, apalagi saya bukan dalam kapasitas untuk lagi menarik, apalagi almarhumah itu. Saya juga kasihan. Saya ini kan dari adat sama orang tua kan. Itu makanya cuma kok kebetulan seperti itu, ya kebetulan mungkin itu kayaknya. Kalau saya nggak bisa menjawab lebih anu itu, lebih jauh lagi. iya. Takutnya nanti kalau salah, takut fitnah saya itu loh. Oh, oke. Abang nggak usah mikirkan lagu itu. Biar kami, karena kami justru dari syair dari kata per kata bang itu Reza betul-betul Reza itu dan sampai kalimat mengatakan apa namanya mengakui ibunya itu sampai di situ juga. Padahal kalau melihat lagu ini ciptaan jauh sebelum Reza bang. Tapi abang nggak usah bahas itu, abang nggak usah bahas. Kami hanya menyampaikan apakah Reza ini tahu lagu ini atau tidak karena lagu ini tuh ya peristiwanya Reza. Begitu sih menurut saya bang. Tidak. Karena kan ini kan zamannya kan berbeda kan. Iya, iya. Makanya kami sudah punya upaya ini, andai kata ini. Pada suatu saat dengan peristiwa yang mirip ini, Reza yang menyanyikan lagu ini, yang kebetulan lagu itu adalah milik neneknya. Itu sih menurut saya bang. Pasti Iya. ya dalam pikiran saya pasti meledak bang. Gitu. Ya mohon maaf, Pasti Mr. G. meledak. Meskipun Ya. saya pihak keluarga, saya nyatakan di sini saya bukan salah satu pengagumnya Emilia Contessa kok. Itu makanya kalau soal lagunya saya nggak pernah banyak tahu kalau soal itu. Ya bang, aku yang tahu bang, aku yang tahu. Silakan ke Bu Susilo. Bu Susilo ini empati sekali dengan kasus ini. Silakan Bu Susilowati. Salah nggak saya ngomong takut salah lagi. Tidak ada omongan yang salah. Kalau bisa dijawab, dijawab. Kalau tidak, tidak akan dijawab. Mana ada omongan salah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat malam Pak Ronald. Siap. Ya. Iya sih, ini kan keluarnya lagu ini terus nyambung dengan si Reza ini. Kalau saya bilang sih, kalau ini nyambung di Reza yang menyanyikan lagu ini, pasti si Reza itu akan banyak duit. Dan juga apalagi kalau misalnya dibikin film, Nah, itu udah izin luar dulu tuh. biasa. Izin dulu sama pengacaranya kalau mau bikin film. Iya, makanya iya maksudnya gitu. Maksudnya ya mohon maaf aja, maksudnya ini kan eh, sekedar apa ya, sekedar mengutarakan sesuatu gitu, mengutarakan yang ada di pikiran saya gitu. Sebetulnya kalau Jadi saya kalau begini, Mr. G. Kalau saya izin, Mr. G, ya, kalau saya bisa menjawab ya. Karena saya ini orang Islam ya. Jadi salah satu sifat dari Sang Hak ini kan maha pemberi petunjuk, itu aja lah. Kalau saya mungkin itu juga jadi salah satu petunjuk yang harus juga dicerna oleh netizen yang baru diketahui sampai sekarang gitu aja. Baru sekarang itu Mr. G. Kalau saya sih itu jawabannya. Iya. Abang, boleh nggak sih kira-kira kalau difilmkan ini bang? Ya kalau saya sih nggak keberatan. Ya, mumpung masih ada semua ini bang, apa namanya tuh,
pelaku-pelakunya lah, apa bukan pelaku, apa namanya, orang-orang, Iya, saksi-saksinya masih ada semua gitu loh, Bang. saksi-saksinya maksudnya kan ada gitu. Itu kalau misalnya kayak dibikin film kayak gitu kan istilahnya bagus untuk Reza, bagus untuk Ibu Ratih gitu kan. Maksudnya ya juga bisa grup juga sama Mbak Denada, bisa istilahnya bisa kumpul kembali gitu. Maksudnya ya nantinya suatu saat bisa berkomunikasi dengan baik dengan adanya ini gitu. Ya semoga kayak gitu. Ya, itu tujuan ya, itu tujuan. Tapi tujuan utama adalah sebagai pembelajaran. Kenapa saya katakan sebagai pembelajaran? Selama ini yang kita tonton film-film sedemikian rupa ini semuanya fiktif. Tapi khusus yang satu ini nyata. Nyata. Ya, 24 tahun itu kisah nyata, bukan rekayasa. Itu loh yang saya ini. Kalau ada kamu nonton film apa itu suster-suster apa itu bohong itu. Suster Tapi kalau yang Ngesot. ini nyata ini. Ya, ini nyata ini. Ya, saya sudah minta izin ya secara online. Kalau pada dasarnya Bang, karena saya juga menulis ya teman-teman ya, saya akan tulis tapi atas izin dan izin tertulis tentunya ya. Saya akan sampaikan itu pada keluarganya tentu saja. Terus sekarang ini Bang, saya mau nanya, Ibu Siap, siap. Rate sama Bu Rate sama Reza keberadaannya di mana Bang? Rasanya di Banyuwangi, mamanya di Jakarta. Oh, Reza di Banyuwangi, mamanya di Jakarta. Ya kayaknya begitu Loh, kok bisa kayaknya. Bang? Saya kebetulan di Jakarta Loh, kan ada urusan lain, Mr. Ji. Banyak beberapa perkara yang harus saya tangani. Ini barusan ya, juga ya, ya. kali ini saya live ini. Itu makanya saya nggak bisa lama-lama izin habis ini mau mengundurkan diri, Mr. Ji. Karena ada dua klien saya yang telepon ini yang nggak bisa saya angkat ini barusan ini. Itu. Ya, saya dengar. Abang terakhir Abang. Siap, siap. Sebelum saya kasih Cantika ini, paling banter 5 menit lah Bang. Abang, Iya, siap. tujuan tujuan murni Abang, tujuan murni Abang, Reza sama Bu Ratih ke Jakarta itu apa sih Bang? Dalam hal ini, Tujuan murni ke Jakarta gimana maksudnya? itu kan dulu kan di Banyuwangi semua tuh, Reza di Banyuwangi, Bu Ratih di Begini, Banyuwangi. ya. Nah, ya silakan. Dulu itu saya nggak ada. Saya kan sudah bilang setiap kali kaki saya melangkah ini saya nggak pernah punya rencana. Seperti Reza itu kemarin itu dari Banyuwangi ujuk-ujuk langsung ke Jakarta tiba-tiba itu. Ya konsepnya sederhana saja la haula wala quwata illa billah. Allah sendiri yang melangkahkan kaki saya sehingga sampai sekarang ini pun saya juga ada rezeki, ada beberapa perkara yang di Jakarta yang saya tangani. Kan begitu. Rezanya Ya. sendiri kebetulan Hmm. dapat hadiah dari Hmm. imbas yang sudah diberikan oleh netizen-netizen, simpati-simpati teman-teman itu kemudian membuka pintu rezekinya Reza, yang kemudian Reza itu banyak beberapa pekerjaan endos-endos gitu. Hmm. Begitu aja, sederhana itu aja sebetulnya Mr. Ji. Nggak ada lain saya, nggak ada tujuan lain, nggak pernah direncanakan, nggak ada apa. Itu makanya Allah Oke. sendiri nanti yang mengantarkan saya itu. Itu aja. Oke, oke, clear berarti ya, teman-teman clear semua ya bahwa tujuan sebenarnya adalah menyampaikan. Kalau saya mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk butuh pengakuan dari seorang Denada. Nah, terkait dengan endorse pekerjaan di mana-mana ini adalah dampak positif yang sudah dibuka jalannya. Itu bukan tujuannya dari Banyuwangi itu bukan mencari endorse, bukan. Tidak ada itu niat dari Banyuwangi saya mencari endorse di Jakarta. Tujuannya adalah mencari pengakuan daripada ibunya bahwa aku adalah anak kandungnya. Tetapi dampak dari itu semua sehingga positif nih buat Reza. Demikian juga buat Bang Ronald. Itu teman-temanku. Jadi clear sekarang, clear. Tidak ada tujuan lain selain butuh pengakuan. Silakan Cantika kalau ada pertanyaan. Terakhir. Terus satu lagi. Assalamualaikum Pak Ronald. Ya, waalaikumsalam. Ya saya cuma berdoa semoga Pak Ronald sehat, Reza juga sehat, Bu Ratih panjang umur, dan semoga masalah ini cepat selesai. Begitu saja Pak Amin, Ronald. amin. Terima kasih. Amin, amin, amin. Amin. Silakan Bang.
Terus satu lagi Mr. Ji, ini terakhir ya, teman ya, saya mau mengundurkan diri ya. Sebetulnya begini, Boleh, Kang. kenapa kok kami itu agak lama di Jakarta? Karena memang kemarin itu kan sudah ada pernyataan dari Denada untuk mau ketemu di dalam forum yang tertutup, ya kan, yang tidak dihadiri sama teman-teman PES. Oke, kami menunggu sampai berapa ini, 2 minggu lebih nih, hampir 3 minggu ini, nggak pernah itu terrealisasi. Itu aja sudah. Itu makanya akhirnya Iya. mungkin anak ini balik lagi ke Banyuwangi, gitu loh. Kalau saya masih ada tanggung jawab untuk pekerjaan yang lain di sini, gitu loh, Mr. Ji. Itu aja sebetulnya Iya, itu Bang. aja, faktanya itu. Sebentar Pak Ronald mau nanya, itu sebenarnya Denada itu berada di mana? Kan kami Saya- bertanya-tanya itu. Insya Allah mungkin pengetahuan ibu sama dengan saya. Saya nggak bisa jawab. Nggak tahu. Apa Orang lari nanya gitu, juga nggak lari tahu, ke luar Pak. negeri gitu, lari Saya nggak dari tahu saya. permasalahan Kemarin katanya ini. sempat ke Singapura, katanya masa ke Singapura sampai 3 minggu sih. Saya bilang ya nggak tahu lah. Kalau gini aja nanti kalau memang Mbak Dena bisa mendengar ini momen kan sebetulnya kan momentumnya kan bagus sekali kan. Ini kan bulan Ramadan kan. Iya betul. Tapi ternyata sampai sekarang pun masih belum terrealisasi ya. Saya nggak tahu apa memang betul-betul dari rasa hati itu memang ingin ketemu, apa dia berusaha untuk membangun framing di sini. Saya nggak tahu itu. Itu nanti kan kita bisa baca semuanya itu. Kalau soal itu, nanti Iya, kan kita yang bisa berbicara sendiri itu. Ya Bang, karena memang jejak digital tidak bisa dibohongi Bang. Jadi ya mohon maaf, saya selalu mengatakan itu apa adanya. Abang Ya. terakhir Abang ke Jakarta kapan? Karena saya baru pulang dari Jakarta nih. Siapa maksudnya ke Jakarta? Saya. Iya. Saya hari Minggu, Mr. Ji. Baru hari Minggu. Wah, persis ini sama. Saya hari Minggu ke Jakarta, Senin aktivitas, Selasa balik. Iya. Saya hari Minggu. Mungkin sampai besok kalau nggak lusa saya balik lagi ke Surabaya saya. Iya. Aku nanti boleh Oke. nggak silaturahmi ke Banyuwangi, Pak Ronald? Silakan monggo, sudah pintunya terbuka lebar-lebar untuk semuanya silaturahmi ke Banyuwangi sudah. Jenengan akan jadi raja di sana karena kan tamu saya nanti. Amin. Oh, Semoga. Oke. Iya. Izin Bang, ini semuanya, Bang, izin ya. Saya mengundurkan diri ya. Semangat semuanya, mohon Iya, Bang. doanya. Amin. Nggih. Mohon izin juga Sukses Bang. Pak Ronald, sukses. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Sebentar. warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Bang Ron,